Mimisan atau dalam istilah medisnya kita sebut dengan epistaksis adalah keluarnya darah dari hidung. Nah, durasinya bisa berlangsung beberapa menit sampai beberapa jam. Sebenarnya mimisan ini bukanlah sebuah diagnosis penyakit, tapi dia biasanya merupakan gejala dari suatu penyakit. Nah, untuk perdarahan hidung sendiri dapat terbagi menjadi dua, yaitu epistaksis anterior dan epistaksis posterior. Bedanya adalah pada yang anterior biasanya sumber perdarahan berasal dari depan rongga hidung ya. Jadi darah lebih cenderung banyak keluar di bagian depan hidung. Sementara pada epistaksis posterior biasanya disebabkan oleh pembuluh darah yang lebih besar yang berlokasi di bagian belakang hidung. Nah, pada epistaksis posterior ini juga bisa menyebabkan darah tersebut berasa mengalir ke belakang hidung dan kadang-kadang bisa sampai ke arah tenggorokan. Nah, mimisan ini dikatakan sering terjadi, yaitu 60% orang di dunia ini pasti mengalami mimisan minimal 1 kali selama hidupnya. Nah, penyebabnya sendiri memang bermacam-macam, diantaranya misalnya adalah trauma. Trauma di sini itu bisa karena mengorek hidung mungkin yang terlalu keras, ataupun benturan di daerah hidung, ataupun pada saat kecelakaan yang melibatkan area wajah, itu dapat menyebabkan mimisan. Ataupun kondisi infeksi pada saluran nafas atas, misal pada orang yang pilek ataupun selesma, tentu saja ada juga yang cenderung untuk bersin-bersin secara berulang terus-menerus. Nah, karena tekanan terus-menerus tentu saja bisa memberikan resiko pembuluh darah di depan rongga hidung kita itu menjadi pecah sehingga menyebabkan mimisan. Selain itu juga bisa disebabkan penyakit seperti misalnya demam berdarah, ataupun ada konsumsi obat-obatan anti pembekuan darah, ataupun pada orang-orang yang tidak sengaja menghirup zat-zat kimia yang terlalu keras, ataupun pada saat kita berada di dataran tinggi di mana kadar oksigen yang rendah dan udara yang kering itu juga dapat memicu terjadinya mimisan. Atau kondisi yang cukup sering terjadi juga adalah adanya tumor di dalam rongga hidung itu sendiri. Dikatakan pada anak usia 2-10 tahun memang lebih sering angka kejadian mimisan ini terjadi. Mengapa? Karena pada anak-anak biasanya cenderung untuk menyentuh hidungnya atau mengorek hidungnya ataupun memasukkan benda-benda ke dalam rongga hidungnya sehingga risiko terjadinya mimisan itu menjadi lebih besar. Selain itu juga faktor alergi ataupun sering mengalami pilek yang berulang. Nah, itu juga pada anak-anak biasanya lebih sering terjadi dan sehingga juga memicu terjadi perdarahan atau mimisan tadi. Selain itu juga disebabkan karena pada anak-anak biasanya pembuluh darah di rongga hidungnya itu lebih rapuh dan lebih mudah pecah. Pembuluh darah ini tentunya pada anak-anak memang relatif lebih tipis dan rapuh, sehingga apabila anak-anak beraktivitas terlalu berlebihan, dia menjadi rentan untuk mengalami mimisan. Nah, memang mimisan ini adalah bisa menjadi penanda atau gejala dari suatu penyakit. Contoh, pada orang-orang yang mengalami gangguan pembekuan darah, seperti pada orang yang mengalami demam berdarah, dengue, ataupun orang dengan hemofilia, ataupun dengan orang-orang yang mengkonsumsi obat-obat anti pembekuan darah. Nah, tentu saja bisa terjadi mimisan ini atau menjadi penanda dari penyakit tersebut. Selain itu juga adanya kelainan bentuk anatomi dari tulang hidung. Jadi di rongga hidung kita ini di bagian tengah itu ada tulang rawan. Nah, itu kadang-kadang memang ada bentuknya yang bengkok ataupun terlalu tajam sehingga dia menjadi faktor risiko menjadi lebih sering terjadi mimisan. Selain itu juga penyakit yang lain adalah misalnya hipertensi ataupun leukemia dan juga kondisi adanya tumor di rongga hidung. Meskipun mimisan memang sering terjadi, namun ada beberapa kondisi yang harus kita waspadai pada saat mengalami mimisan, yaitu diantaranya pada saat hidung kita berdarah, produksi atau jumlah darah tersebut terlalu banyak sehingga menjadi sulit untuk bernafas. Atau yang kedua adalah perdarahan tersebut tidak berhenti melebihi dari 20 menit. Jadi sudah berusaha untuk memencet hidung, mengatasi supaya darahnya berhenti, tapi ternyata setelah 20 menit tetap aja masih berdarah. Itu juga harus diwaspadai. Kemudian perdarahan yang terjadi pada anak-anak berusia di bawah 2 tahun. Lalu perdarahan juga pada orang-orang yang jelas-jelas sedang mengkonsumsi obat anti pembekuan darah. Nah, ini biasanya darahnya akan sulit untuk berhenti, maka sebaiknya diwaspadai dan dibawa ke rumah sakit.
atau perdarahan yang terjadi pada trauma pada wajah, di mana mencederai hidung. Tentu saja ini tidak bisa didiamkan di rumah, harus juga dibawa ke rumah sakit. Nah, kondisi-kondisi tersebut adalah kondisi yang memerlukan penanganan medis secara segera atau sebaiknya dibawa ke rumah sakit terdekat. Pertolongan pertama yang dapat kita lakukan pada saat seseorang mimisan atau kita saat mimisan. Yang pertama, rileks, jangan panik. Kita harus tenang karena semakin kita panik tentu tekanan darah tinggi, darah semakin banyak. Nah, itu harus dicegah. Jadi kita harus rileks. Yang kedua, usahakan dalam posisi duduk tegak ataupun berdiri tegak. Jadi tidak boleh dalam posisi tiduran karena darah akan mengalir ke bagian belakang. Jadi kita tidak boleh tengadah, jadi kepala harus menunduk ke depan sambil dipencet daerah hidungnya. Nah, pencet hidung ini bisa dengan jari telunjuk dan ibu jari dipencet di bagian yang lunak di rongga hidung, pencet secara keras dan itu tetap dipertahankan selama 5 menit. Jadi jangan sebentar-sebentar dilepaskan karena kita harus konstan mencet selama 5 menit. Untuk mengevaluasinya setelah 5 menit baru kita lepaskan, kita lihat apakah perdarahannya berkurang apa tidak. Kalau perdarahannya masih belum kurang, tetap lanjutkan lagi hingga sampai 10 menit. Kalau misalnya memang kebetulan ada di tempat yang memiliki batu es atau lagi di rumah, nah itu batu es dapat kita gunakan untuk membantu mengompres daerah atas hidung. Biasanya ini juga akan membantu mempercepat berhentinya darah. Kemudian juga ada obat-obatan semprot hidung yang biasanya bisa diperoleh di apotik, yang kalau memang memiliki di rumah, yang biasanya kandungannya adalah oksimetazolin. Nah, itu bisa digunakan pada saat terjadi mimisan. Namun, hati-hati karena penggunaan obat ini dalam jangka panjang memiliki efek samping, malah justru menjadi rentan untuk terjadi mimisan. Bagaimana cara mencegah mimisan? Tentunya kita harus menjaga kondisi udara jangan terlalu kering. Atau kalau misalnya memang kita berada di daerah yang udara terlalu kering, mungkin di kamar atau di rumah bisa dibantu dengan menggunakan humidifier atau pelembab udara. Selain itu juga kita menghindari korek-korek hidung yang terlalu keras karena justru akan memicu luka di dalam rongga hidung dan terjadi mimisan. Nah, kalau misalnya seseorang itu cenderung mengalami mimisan setiap minggu atau terlalu sering, supaya tidak terjadi mimisan berulang lagi, sebaiknya diperiksakan ke dokter THT untuk mengevaluasi apakah jangan-jangan ini memang ada suatu penyakit yang lain yang menyebabkan terjadinya mimisan tersebut. Nah, selain itu yang paling penting juga adalah kita dapat melakukan cuci hidung secara rutin dengan menggunakan cairan garam isotonis, biasa menggunakan NaCl 0,9% untuk menjaga kelembapan hidung baik sebagai pencegahan ataupun terapi setelah mengalami mimisan. Nah, dengan rajin cuci hidung ini tentunya akan menjaga kelembapan hidung, krusta atau keropeng yang terbentuk setelah hidung yang meluka tadi akan lebih mudah rontok tanpa menyebabkan perdarahan berulang. Demikian penjelasan saya mengenai mimisan. Saya Dr. Hamidah Hayati Faisal, spesialis THT KL. Sampai ketemu di episode berikutnya.